Shalom semuanya, shalom anak-anak muda. Kita kembali lagi di podcast Root, ya, Reaching Out Others Together. Saat ini kita ada yang spesial nih. Nah, saat ini khusus hari ini kita menggunakan baju pink-pink gitu. Kenapa? Karena kita ingin menyebarkan sukacita ke teman-teman semua ya, sukacita kasih gitu ya. Ya, hari ini saya ditemani oleh Kak Sarah dan Bang Dedi. Halo Kak Sarah, Bang Dedi. Oke, kalau teman-teman mengikuti podcast kami ya, selama ini kita membahas topik-topik tertentu. Hari ini kita akan berbeda nih, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ya, belum kenal nih siapa-siapa kita, gitu. Maksudnya belum kenal betul, mungkin tahu nama kami ya, nama masing-masing dari kami, tapi mungkin belum terlalu kenal siapa kita, gitu ya. Nah, makanya hari ini dan mungkin minggu depan ya, kita akan mengulik-ulik lebih lanjut pengalaman-pengalaman spiritual journey dari masing-masing host ya, masing-masing moderator, masing-masing narasumber di Root kita ya. Oke, hari ini kita akan bareng-bareng bertanya ya, kita akan sama-sama pengen tahu lebih dalam all about Kak Sarah Gracia. Ya, gimana Kak? Siap nggak Kak nih kita cercah dengan pertanyaan-pertanyaan ya? Silakan, monggo. Oke. Ya, nanti mungkin Bang Dedi kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan ya. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, saya kenalkan sekali lagi Kak Sarah. Kakak ini dari saat ini ada di Medan ya Kak ya? Ya. Angkatan 2010. Yuk. Ya, koreksi aja Kak kalau salah. Ya, angkatan 2010, lulusan dari Metodis. Betul? Ya, betul. Nah, dan saat ini Kak Sarah sedang menjadi dosen di sebuah universitas di Sumatera. Betul. Kemudian juga sambil membantu pelayanan mahasiswa ya Kak ya. Yoi, benar sekali. Ya. Siap. Ini saya mau tanya nih Kak tentang Kak Sarah ya. Kak Sarah, yang saya tahu Kak Sarah saat ini menjadi leader di Sumatera ya. Sumatera, khususnya Sumatera Utara, yang mana memang banyak kota-kota gitu ya. Kalau kemarin di Journey of Faith yang sebelumnya, di road kita yang pertama, Kak Sarah sempat cerita bahwa sempat ada di Bandung, kemudian pindah ke Sumatera gitu kan. Nah, awal mula ceritanya akhirnya di Sumatera ini gimana sih kok tiba-tiba udah jadi leadernya sekarang gitu, udah jadi pemimpin gitu. Awal mula gimana? Mungkin Kak Sarah bisa ceritakan? Iya, shalom ya buat semua pendengar dulu, dan thank you Estu buat pertanyaannya. Sebenarnya ya, pelayanan kampus di Medan itu dimulai tahun 2013 lewat misi 5 kota waktu itu gitu. Dan ya saya nggak langsung ujuk-ujuk jadi leader sih, memang dimulai dari PJ lah ya, PJ kampus seperti itu, nyiapin ibadah-ibadah mahasiswa pada masa itu. Jadi dan kenapa hari ini ada di sini ya pasti karena itu juga menjadi bagian dari keputusan saya gitu ya untuk maulah terlibat dalam panggilan ini gitu, meresponi panggilan ini gitu. Dan itu awal tahun di mana saya benar-benar jadi leader mimpin itu di tahun 2016. Jadi pelayanannya sudah ada dari tahun 2013, tapi saya terjun langsung jadi tim leader itu tahun 2016 gitu. Oke. Itu ceritanya apa yang membuat kakak akhirnya berani untuk jadi leader? Maksudnya kan banyak orang, apalagi nih Sumatera loh, dan cukup banyak anak-anak yang dibimbing di Sumatera gitu ya. Apa yang membuat kakak akhirnya terpanggil untuk, oh ya mau? Iya benar ya. Kenapa dan
kok bisa gitu ya, kok mau gitu. Yang pertama saya memang mengalami Tuhan lah ya secara pribadi, mendapatkan janji juga. Sebenarnya janji itu saya dapat waktu di Bandung dan saya nggak ngerti sebenarnya Tuhan lagi mau bicara tentang apa nih lewat ayat ini gitu. Itu ada di Mazmur 16 yang saya dapat dan Tuhan berbicara lah lewat sana gitu bahwa tempat-tempat yang permai, yang kuundikan kepadamu, gitu ya, itu akan menyenangkan hatimu, gitu. Dan saya belajar untuk percaya, gitu ya. Pada masa itu memang puji Tuhan, pergerakan orang-orang muda itu cepat sekali, gitu ya. Bukan maksud saya bukan secara kuantitas, tapi ada gitu, ada adik-adik yang mau dimuridkan, mereka haus akan firman Tuhan dan memberi diri untuk taat. Jadi itu juga jadi dorongan gitu ya untuk saya, wah ini benar-benar kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa melakukan hal seperti ini gitu. Membawa orang-orang datang kepada dia gitu. Padahal pelayanan kampus dimulai itu dari 2-3 orang yang sebenarnya nggak ada panggung, nggak ada tim yang heboh yang semuanya full set dan luar biasa. Jadi itu benar-benar dari pertemuan 2-3 orang di kos-kosan gitu. Tapi dari sana Tuhan bekerja kayak gitu, Jadi itu yang membuat saya melihat bahwa wah ini benar-benar Tuhan yang bekerja gitu. Saya nggak punya banyak kan. Kalau kalian dengar juga dengar podcast yang pertama, justru saya punya cerita yang apa ya? Sebenarnya buat saya bisa jadi insecure gitu kayak, aduh ngerasa nggak pantas nih untuk jadi berkat untuk orang-orang muda. Tapi nggak seperti itu kan yang Tuhan bawa gitu. Jadi ya saya percaya sih itu benar-benar waktu itu cepat sekali gitu ya. Cepat sekali kita training mereka, kita persiapkan mereka dan mereka langsung benar-benar yang kayak oke, mau kayak gitu dan di situ juga saya ngedapetin bahwa ini benar-benar Tuhan yang bekerja gitu dan sekalipun itu memang nggak mudah sama saya, ada harga yang harus saya bayar, ada waktu yang harus saya berikan kayak gitu dan ya itu pembentukan sih itu pembentukan sih benar sih gitu. Oke. Oke Kak. Nah, satu penasaran. Nanti kalau Bang Deddy ada pertanyaan boleh tanyakan ya Bang ya. Jadi satu hal yang membuat penasaran nih Kak. Kakak saat ini jadi leader di Sion di Sumut gitu ya, di Sumatera Utara gitu ya. Dan pasti menjadi pemimpin di satu kota, pasti Kakak mendapatkan hati untuk ke sana gitu. Gimana sih Kak prosesnya Kakak akhirnya mendapatkan hati untuk ke sana? Kenapa nggak Kakak di kota lain aja, misalnya Kakak di Jawa atau di Kalimantan gitu? Apakah ada misalnya hasil doa yang spesifik, oh harus di Sumatera nih gitu? Atau gimana prosesnya Kakak menemukan? Jadi kenapa di Sumatera gitu ya, tepatnya di Medan? Kan kalau dengar podcast yang pertama itu kan saya memang secara random ya nentuin kayak mau pindah ke Medan karena waktu itu merasa bahwa Medan bisa jadi tempat pelarian, nggak ada orang-orang persekutuan di sini gitu dan nggak ada pelayanan kampus lah di sini yang pernah saya ikuti gitu karena ya saya pengen memulai lembar yang baru kayak aduh udah nggak mau lagi deh gitu karena rasa malu yang harus saya tanggung dan ya pokoknya nggak pede dengan apa yang terjadi sama saya kayak gitu dan sampai kenapa harus di Medan ya itu tadi ya saya ngelihat bahwa aku ngelihatnya bahwa itu benar-benar Tuhan yang bekerja gitu ada orang-orang yang lembut hati ada orang-orang yang mau diajar gitu kan untuk dengar firman Tuhan dan ada kan satu ayat yang bilang kayak gini gitu, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Itu kayak berbicara banget gitu loh sama saya gitu kayak saya ngerasa kayak itu benar-benar ya saya dibuang ke Medan ini dan Tuhan bawa saya untuk mengusahakan kesejahteraan orang-orang muda di sini gitu. Memang jujur saya nggak pernah berdoa spesifik untuk kota
kota lain gitu, saya ngelihat bahwa ya Tuhan pasti berbicara lah untuk hal yang sedang saya kerjakan kan. Firman Tuhan juga bilang setia dengan perkara yang kecil kan ya. Jadi kalau saya dibawa ke Medan itu untuk studi dan saya ngelihat bahwa bagaimana Tuhan memberkati saya dengan orang-orang di sekitar saya yang nge-support saya, ada orang-orang yang haus dan rindu akan firman Tuhan, diteguhkan dengan kesaksian saya juga. Itu benar-benar ya Tuhan lah yang terlibat di sana. Jadi kenapa saya mau atau ada doa khusus untuk kota ini, sebenarnya itu mengalir aja gitu loh, kayak gimana ya ngomongnya. Saya nggak pernah kayak Tuhan kota ini nggak gitu, tapi kayak itu mengalir aja dan saya ngelihat bahwa step by step Tuhan buka, step by step Tuhan persiapkan dan saya enjoy ngejalaninnya gitu ya, walaupun nggak enjoy terus sih gitu ya, mungkin Bang Det dan Estu juga ngalamin lah ada masa-masa struggling dan gimana kita ngerasa ya kadang ngerasa sendiri berjuangnya gitu ya, tapi ya sekali lagi tangan Tuhan sih yang benar-benar bekerja gitu sih ya. Luar biasa Kak, memang kadang-kadang ada masa-masa sulit ya, meskipun udah oke nih di kotanya di sini, saya dipakai Tuhan di kota ini, tapi ternyata nggak berarti happy aja gitu ya. Betul. Ada banyak hal pengalaman yang mungkin ups and down ketika mengerjakan satu kota ini. Suka banget nih dari Kakak tadi bilang bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, itu di Yeremia ya. Ya misalnya. Yeremia loh Kak. Iya ya. Yeremia. Iya loh. Betul nggak? Konsentrasi. Oke. Belum lulus kita ini cerdas tangkas Alkitab. Iya, jadi apa namanya? Memang kadang mungkin banyak nih anak-anak muda yang bertanya-tanya kan kalau bertanya-tanya soal panggilan, apakah saya harus mendoakan secara spesifik satu kota atau apakah aku nggak dapet nih kota ini, tapi ternyata Tuhan bawa ke sini, terus aku harus ngapain gitu ya. Ya mungkin ya Kak Sarah sudah sedikit banyak menjawab ya. Kira-kira ternyata ya semua ngalir-ngalir juga gitu. Ada masa-masa di mana Tuhan membuang kita di satu kota, di satu tempat, dan kita mengerjakan kota itu gitu ya Kak ya. Oke. Ya, terus Kak, berbicara soal ups and down tadi Kakak ya, yang selama jadi leader, pasti nggak mungkin jadi leader itu mudah-mudah aja. Nggak mungkin jadi pemimpin itu tidak mengalami kesulitan ya. Nah, apa sih selama perjalanan Kakak ya memuridkan, apalagi jadi ngelit orang banyak gitu ya, apa pemuridan tersulit atau tantangan tersulit gitu? Ada nggak pengalaman? Atau mungkin pernah menangani anak yang seperti apa yang Kakak sebenarnya, aduh aku nggak bisa banget, harusnya menangani orang kayak gini ya, bukan aku banget, tapi pada akhirnya Kakak mengalami itu gitu. Wah itu kalau diceritain satu-satu kayaknya banyak banget ya. Tapi ya benar ya, ada up and down-nya, ada masa-masa di mana ngerasa lelah dan mungkin sekarang nih pada saat podcast ini berlangsung sedang ada yang digumulkan kayak gitu. Kita kan nggak bisa membohongi keadaan gitu ya. Saya mau bilang kayak gini ya. Buktinya, tandanya orang sedang hidup dan sedang bergerak, bekerja, pasti ada rasa lelah kan. Itu wajar kayak gitu. Ya itu manusiawi gitu. Jadi hari ini bukan tentang apa pemuridan tersulit kayak gitu ya. Tapi memang ada masa-masa di mana ketika kita bergerak, kita mengalami rasa lelah, capek gitu. Tapi itu baik gitu ya, artinya tandanya kita sedang bekerja nih, sedang melakukan sesuatu gitu kan. Nah itu yang saya rasakan
di pemuridan. Itu silih berganti sih, itu benar-benar silih berganti. Mungkin nanti Bang Deddy punya pengalamannya sendiri gitu ya, gimana harus menghadapi sesuatu yang saya pribadi belum pernah menghadapi itu gitu ya, belum pernah menghadapi itu gitu, dan merasa ditinggalkan, ngerasa dikecewakan, dihianati gitu ya. Itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi sampai satu titik saya kehilangan salah satu anak rohani yang saya kasihi kayak gitu. Tuh benar-benar membuat kayak Tuhan, ini harus ya gitu, harus ya aku tanggung gitu, harus ya aku lewati gitu ya. Jadi memang macem-macem sih gitu. Mungkin aku nggak bisa mention satu cerita gitu ya, tapi itu membentuk aku pribadi sih gitu. Itu membentuk aku pribadi, dan memang sulit tapi Tuhan janjikan kemenangan kan ya. Memang kadang perlu waktu sih sampai aku paham, udah nih, dari ada kesulitan gitu, ada tantangan yang dihadapi gitu kan. Terus aku ngerasa lelah di situ, dan oh Tuhan gitu, kenapa ini harus terjadi misalnya gitu ya, dikecewakan, dihianati misalnya gitu, ditinggalkan di tengah-tengah hal yang udah lagi kita kerjain ini. Tapi nanti ada masa di mana akhirnya aku ngerti bahwa oh itu terjadi karena Tuhan mau bicara ini kayak gitu, Tuhan mau ngajarin ini gitu ya. Dan memang satu keadaan di mana aku harus bertindak cepat, diajar bertindak cepat juga gitu ya. Pernah, oke deh, aku mention beberapa cerita lah ya gitu ya. Aku nggak pernah ngalamin, maksudnya aku nggak pernah menghadapi harus ngurusin tanda kutip orang dalam masalah duka kayak gitu ya. Dan tahun lalu dan tahun ini tuh 2 kali aku harus berhadapan dengan keadaan itu gitu ya. Jadi harus ngelihat orang ini dipanggil Tuhan, nyiapin dari nol sampai ke pemakaman semuanya gitu, harus aku siapin gitu ya. Jadi di situ ngelihatnya bahwa Tuhan, aku kayaknya nggak punya kapasitas kayak gitu, tapi Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan perhadapkan dengan itu karena Tuhan mau ngajarin sesuatu ke dalam diriku gitu kan ya, bahwa aku dimampukan bukan karena kuat gagahku, tapi ya karena Roh Allah ada di dalamku gitu. Ada juga masa-masa di mana aku sempat ya, ini kan aku tinggal di sekretariat pelayanan ya. Ada satu masa di waktu aku lagi ngerjain tesis, itu aku bener-bener ngerasa kecewa banget gitu sama ya dalam proses dan lah gitu ya. Itu aku sampai cabut loh ninggalin ini gitu, dan aku pindah gitu ya, aku ngekos, saking aku ngerasa bahwa kenapa aku diginiin gitu. Aku nggak ngerasa aku salah, tapi aku dikecewakan waktu itu karena ada masalah satu kampus gitu ya. Aku dengar A yang disampaikan ke aku, B yang terjadi C gitu. Jadi kayak di situ pedih banget gitu, dan Tuhan, aku nggak mau gitu. Kalaupun aku nggak ngerjain panggilan ini, kayaknya aku bisa-bisa aja kok tetap kuliah, tetap punya komunitas di luar ini gitu. Tapi kenapa aku harus tanggung ini? Dan waktu itu aku pindah. 3 bulan aku keluar dari sekre ini gitu. Aku ngekos sampai tesisku selesai waktu itu. Nggak banyak yang tahu sih masalah ini pada waktu itu gitu. Dan tapi akhirnya puji Tuhan aku bisa selesaiin pelan-pelan kayak gitu. Dan banyak sih suka dukanya tuh banyak banget, dan kalau bukan karena Tuhan mungkin udah lama sih cabut. Jadi kayak udah lama lah cabut dari semuanya ini gitu ya. Kalau orang ngomong kayak gini kan sering kali, nggak tahu deh sama Bang Det sama Estu, pernah nggak ada orang ngomong gini, Bang Det tuh kan kuat, tuh kan kuat gitu ya. Terus kayak Sarah itu kan kuat gitu, kayak halo, itu sebenarnya nggak semudah itu ya. gitu. Nggak semudah itu gitu kan. Ada masa-masa struggling
mempertanyakan ini benar nggak sih yang aku kerjain gitu. Ini aku lagi membuang-buang apa ya kesempatanku untuk memperoleh hal yang lain gitu kan. Peluang yang lain dalam hidupku, tapi aku harus bertahan di sini gitu. Tapi sekali lagi ya itu benar-benar sih kalau bukan Tuhan yang nguatin, mungkin aku udah nggak di sini lagi gitu. Memang udah berapa tahun nih aku ada di pelayanan ini. Dari 2016 ya Kak? Di Medannya, di Oh, di pelayanan Medannya. ini kan dari 2010 akhir ya, udah mau 10 tahun gitu Wow. kan ada di sini gitu. Dan mungkin Bang Det lebih lama lagi sih. Lebih banyak lagi asam garam ya Bang. Senyum-senyum Bang. Jadi segan awak. Jadi kayak ya gitu sih suka dukanya ya, banyaklah waktu, uang. Jadi aku tuh dulu orangnya gini, orangnya itu aku kan perfeksionis ya, sampai sekarang pun masih berjuang lah supaya perfeksionisnya melahirkan yang positif bukan yang negatif-negatif. Aku tuh orangnya suka belanja gitulah, punya kecenderungan happy-nya tuh. Nah, setelah ada di dalam pelayanan ini, dalam pemuridan ini, itu benar-benar kayak diuji banget gitu loh. Kayak kadang aku sampai nggak punya uang untuk diriku sendiri. Karena aku harus A, B, C, D, kayak gitu untuk orang-orang di sekelilingku gitu. Dan ada masa keegoisanku naik dan bilang, tuh kan capek kan kau ada di situ, uangmu habis dan bla bla, kau nggak bisa gini gitu. Tapi dalam hati yang terdalam, aku melakukannya untuk Tuhan kok gitu kan. Jadi kayak ada penghiburan juga, ya macem lah ya. Kalau ceritain pemuridan ini banyak banget ya. Estu juga pasti punya banyak cerita lah. Gitu kira-kira Estu. Ya. Saya punya banyak cerita Kak, cuman sekarang giliran Kakak nih kita dengar-dengar. Nanti kalau saya cerita di sini kan nanti bagian saya habis, nggak jadi cerita. Oke, kalau dengar dari cerita Kakak ini berarti kan nggak mudah ya, maksudnya nggak mudah mengerjakan pelayanan semacam ini ya, maksudnya mengerjakan pemuridan, ngurusin anak-anak yang apa ya, nggak Kak kenal bahkan, terus melakukan apa yang bahkan Kakak belum pernah lakukan, kayak keluhan tadi gitu. Sulit berarti ya, maksudnya mungkin dipandang kayaknya sulit. Gitu. Apa yang membuat Kakak segitunya sih? Gitu. Maksudnya apa ya? Kenapa Kakak segitunya? Gitu. Harus begitu kah? Atau Kenapa segitunya ya? Kenapa segitunya itu pertama karena aku sadar aku orang yang ditebus gitu sih. Aku juga ngelihatnya bahwa ada anugerah yang segitunya sama aku gitu ya. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang aku alami sampai aku bisa lahir baru, aku boleh kenal orang-orang yang segitunya juga sebenarnya untuk hidup aku gitu Jadi kayak pasti kita semua punya kan pengalaman dijangkau gitu kan, disampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sih memang kasih Tuhan itu yang menyentuh aku gitu dan akhirnya aku belajar untuk punya belas kasihan kayak gitu. Belas kasihan ini sih gitu yang membuat aku ya aku bersedia Tuhan gitu kan. Aku ingat satu masa kayak gini nih. Oh, ada satu cerita lagi. Jadi waktu itu aku lulus S1. Aku lulus S1, kemudian waktu itu aku belum kerja kan, cari-cari kerja, terus kayak nggak ada lah kerjaan. Terus adalah beberapa bulan aku skip. Jadi waktu itu pelayanan ini butuh dana. Jadi kami aksi dana waktu itu akhirnya kami putuskan untuk bikin bunga buket bunga gitu dijual di wisuda. Nah itu aku ingat aku harus belanja pagi, terus nyampe siang, rangkai bunga sampai tengah malam, besoknya jualan, kayak gitu ganti-gantian di setiap wisuda. Jadi satu masa aku ditelepon kan sama keluarga aku kan di video call. Ya, kau lagi di mana gitu? Lagi jualan. Aku excited aja gitu kan, senang jualan bunga. Ini untuk apa? Ya ada acara pelayanan gitu dan
sama papaku tuh ngeliat muka aku udah hitam kayak gitu, tanganku udah belang karena aku harus jualan bunga di wisuda. Terus mereka bilang kayak, kami ya nyekolahin kau itu bukan untuk menghidupi pelayananmu itu gitu kan. Terus kayak sedih banget aku dengar itu waktu itu gitu kan. Tapi ya memang satu sisi aku pedih lah dengarnya, tapi di sisi lain aku ngelihat bahwa Tuhan bela kok gitu apa yang aku kerjakan gitu. Tuhan bela lah aku gitu ya. Ya supaya aku memang nggak punya kekuatan untuk membela diriku sendiri ya, tapi tangan Tuhan yang membela gitu kan. Jadi eh, gitu sih kayak banyak sih suka dukanya, dan kenapa segitunya mau ya karena aku mengalami pertolongan Tuhan, aku mengalami belas kasihan Tuhan, aku mengalami penebusan itu. Aku juga orang yang gagal kan ya. Nah, buat semua pendengar pasti kita pernah mengalami masa-masa kita masih belum ngerti tentang apa yang kita jalani, tapi percayalah bahwa Tuhan itu setia kok gitu ya. Tuhan itu nggak tinggalkan kita gitu ya. Jadi kenapa kita mau segitunya ya karena Tuhan udah lebih dulu sih melakukannya bagi kita, dan itu sebesar dan seluar biasa itu atas hidup kita gitu. Aku udah pernah ceritakan, aku pernah ngalamin gagal ginjal kayak gitu. Aku udah pernah cerita belum ya? Belum, Kak. Atau mungkin pas Belum aku ya? nggak ada kali ya. Sama siapa ya waktu itu ya? Ya, aku pernah ngalamin gagal ginjal waktu kecil gitu, dan ginjalku sebelah kiri itu nggak berfungsi dengan baik. Jadi dokter udah memvonis lah bahwa anak ini tuh nggak akan bisa hidup lebih lama lah karena anak kecil gimana gitu kan. Sampai paling kuat mungkin umur 17 tahun. Sampai di masa umur 17 tahun tuh aku sehat-sehat aja kan, dan itu aku dirayain lah ulang tahunnya besar-besaran, ucapan syukur karena aku hidup gitu sampai umur 17 tahun. Terus singkat cerita aku kuliah kan ya, dan waktu itu aku ingat orang tua aku bilang, ingat ya namamu itu Grace, artinya anugerah kayak gitu. Jadi biarlah kau jadi anugerah dimanapun kau berada gitu. Nah dari situ itu kayak berbicara terus gitu loh di dalam hidupku bahwa oh aku nih dipersiapkan tuh untuk menjadi anugerah bagi banyak orang kayak gitu, karena aku pun sudah mengalami anugerah itu. Sebenarnya aku nggak bisa, kalau secara medis tuh udah fatal lah gitu ya, semua tubuhku udah teracuni, organ udah teracuni, tapi ya tangan Tuhan sih aku mengalami mukjizat itu gitu. Itu sih yang terus menarikku dan sampai hari ini gitu. Wah, panjang ya berarti cerita kakak, perjalanan kakak ikut Tuhan gitu ya, dari tahun 2000 berapa tadi Kak? 2010. 10 aku lahir baru. 2010 akhir sampai ke 2021, dan sekarang pun pasti kakak masih diproses juga ya. Iya dong, nggak ada kita yang udah selesai diproses. Udah selesai kita udah itu pakai batu nisan guys. Oh, iya, benar. Bener ya? Finish strong itu. Wow. Oke. Ya, diem aja nih Bang Dedi. Bang Dedi ada pertanyaan nggak Bang buat Kak Sarah? Yang penasaran. Dirinya ditanya, Tes. Oh, Enggak, justru tadi nunggu kesempatan supaya bisa nanya. Oh gitu. Oh, oke. Karena Masuk itu atuh, Bang. antusias sekali kan bertanya. Wow. Jadi lupa saya apa yang mau saya tanyakan. Masa Bang? Aduh. Mungkin perlu share ya, maksudnya saya mau pengen tahu juga gimana selain ya memang tadi kita tahu ya bahwa ya kan terus sudah melakukan hal yang begitu besar buat hidupnya Sarah. Bagaimana dengan di dalam sekarang kan Sarah bekerja terus pelayanan, dan ya, ada banyak orang ketika bekerja dia sulit pelayanan. Itu bagaimana? Kenapa tetap mau mengerjakan pelayanan bimbing orang-orang muda ya?
Padahal itu satu hal yang tanda kutip melelahkan gitu bagi banyak orang. Bagaimana respon keluarga akan yang kamu lakukan sekarang? Ya, bagaimana? Sebenarnya respon keluarga awal-awal itu mereka nggak setuju banget ya Bang, gitu ya. Jadi kayak mereka nggak setuju karena tadi ya mereka bilang bahwa kami nyekolahin, kami dukung karena kami pengen ngelihat dirimu jadi sesuatu lah gitu yang bisa dibanggakan gitu kan. Tapi sekali lagi kadang kita nggak bisa ya membela diri kita di depan keluarga dan yang lain, tapi memang buah itu penting banget sih, buah gitu ya dari hidup kita bisa tenang, kita bisa mereka lihat bahwa kita orang yang bersyukur, bergantung sama Tuhan, itu pelan-pelan sih Bang. Jadi kayak pelan-pelan itu menjawab bahwa mereka akhirnya oke, kalau dirimu nyaman ada di sana ya udah kerjakanlah gitu kan. Dan bagaimana kerja terus sampai sekarang terlibat untuk follow up orang-orang, anak-anak muda gitu kan, padahal itu yang melelahkan pasti lah. Kita aja mikirin diri kita sendiri aja kadang kita mau nyerah kan gitu, plus ini mikirin hidup orang lain guys gitu kan, terlibat dalam situasi hidup mereka juga. Ya seperti yang aku bilang tadi ya Bang, bahwa itu ada belas kasihan sih yang mengalir gitu. Gimana cara ngaturnya, waktunya, itu memang mengalir aja gitu. Kadang misalnya nih aku angkat telepon jam 11:30 malam, terus ada yang cerita, ada yang minta didoakan, terus nangis-nangis ceritain keadaannya gitu ya. Kadang pun aku sebenarnya kalau dilihat dari sisi keegoisanku, aku sebenarnya bisa aja menghindar gitu kan. Cuman sampai di titik ini ya apa ya, kekuatan itu memang datang dari Tuhan sih gitu ya. Jadi Tuhan sendiri yang mempersiapkan aku untuk momen-momen itu. Tapi ada masa di mana aku harus jujur juga bahwa aku butuh ditolong kayak gitu. Aku butuh istirahat, aku butuh ini. Gitu sih Bang. Jadi kayak ya nggak bisa jadi terus ya kelihatan kuat terus gitu. Jadi memang kenapa mau ya sampai hari ini karena ketika aku harus menolong orang, aku pun harus bersedia ditolong. Itu sih yang membuat aku bisa sejauh ini berjalannya gitu kan. Tapi kalau misalnya aku pakai kekuatanku sendiri terus harus terlihat performa terus di depan orang banyak, mungkin nggak bisa sih gitu sih. Jadi ya di situ juga pergumulannya, berdoa terus dan ya jujur gitu ya sama yang membimbing aku ataupun sama orang-orang di sekitarku bahwa aku sedang lelah mungkin dan aku butuh ditolong, butuh manajemen sih kayak gitu ya. Manajemen waktu, manajemen orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu sih, Bang. Oke. Apakah waktu kita masih cukup? Masih sepertinya Bang. Sedikit lagi. Kalau Abang ada pertanyaan terakhir mungkin? Kalau masih ada. Pertanyaan terakhir ya. Nah, ada hal ketika kita mengikut Tuhan itu, sekalipun itu pasti, itu samar-samar kan. Penuh ketidakpastian kalau kita lihat secara kasat mata. Nah, bagaimana menghadapi itu dan apa yang membuat mau berjalan di tengah-tengah tanda kutip yang tadi? Di tengah-tengah ketidakpastian ya Bang. Kayak judul lagu ya. Ya percaya ya, belajar percaya sih. Aku pegang ayat ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa pelita? Kenapa nggak lampu sorot Tuhan gitu? Aku pernah merenungkan kan, kayak lebih jelas kan, kayak ditembak jauh. Kayak oke, masa depanmu, pekerjaanmu, karirmu, teman hidupmu, udah jelas nih gitu kan. Tapi firman Tuhan menggambarkan gitu ya, firman itu pelita gitu kan. Jadi ya step by step sih, walaupun
berada di ketidakpastian gitu. Tapi ketika kita belajar percaya, itu sih Bang, kalau aku ya walaupun itu struggling banget lah ya untuk orang-orang kayak aku yang perfeksionis, nggak sabaran. Di situ sih pembentukannya. Tapi waktu baca firman Tuhan itu pelita bagi kaki. Jadi ya yang nampak setapak dulu dijalani, yang nampak setapak dulu dijalani kayak gitu dan itu menguatkan sih. Jadi kayak ya aku terlalu percaya aku nggak ditinggalkan walaupun dari kasat mata ini kelihatan samar-samar nggak jelas, ya Tuhan nggak tinggalkan sih. Gitu sih Bang. Nah itu bertentangan dengan dirimu kan. Dirimu kamu bilang bahwa kamu perfeksionis. Ya. Kamu perfeksionis dan ketika mengikut Tuhan itu banyak hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan. Nah itu gimana kamu menghadapinya itu? Sementara kamu perfeksionis. Itu tadi ya, mengosongkan diri. Belajar mengosongkan diri dan ya percaya sih Bang. Memang itu struggling ya Bang Ded. Maksudnya gimana ya ngomongnya? Emang itu bergejolak, kayak ada peperangan antara yang ada di sini dan antara yang ada di dalam hati gitu, iman gitu. Tapi sekali lagi kalau memang kita nggak ngelihat bahwa Tuhan yang terlebih besar dari segala-galanya, mungkin jadi kecewa Bang. Bisa jadi kecewa gitu kan. Karena kan apa yang dianggap apa yang diinginkan nggak terjadi gitu ataupun masih nggak jelas gitu ya. Tapi disinilah arti penyerahan itu. Konkretnya tuh aku susah sih ngomongnya Bang. Tapi kayak ya itulah yang terjadi memang. Ya belajar berserah, berharap, satu hari menang, besok hari Tuhan sediakan lagi kemenangan. Karena menurutku kemenangan itu bukan sekedar suatu pencapaian ya, tapi kemenangan untuk menjadi percaya sama Tuhan gitu ya. Kemenangan kita bergantung sama Tuhan, kemenangan udah pengen nangis nih aku jadinya. Apa ya? Kemenangan untuk mengandalkan Tuhan itu kemenangan loh, dan aku kasih pujian kepada diriku sendiri, Sar, kau luar biasa gitu, kau bisa percaya bahwa ya Tuhan pelihara gitu ya. Apa lakukan lagi besok gitu ya. Walaupun belum ngelihat sesuatu yang konkret di depan mata, ya belajar percaya gitu sih Bang. Gitu sih cara melawannya, melawan gimana ya? Cara menghandle-nya gitu. Dan pasti karena ada kuasa Roh Tuhan ya, Roh Kudus ya. Gitu. Tuhan nggak cari orang yang kelihatan kuat-kuat aja kok gitu. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab tuh sebenarnya orangnya orang-orang yang rapuh, tapi di dalam kerapuhan itu mereka dibentuk dan mengalami Tuhan kan. Gitu, Bang. Setuju. Tetap Tuhan cari orang yang percaya ya, intinya tetap percaya. Percaya. Oke. Silakan Esther. Oke. Wah, luar biasa nih, Tuhan cari orang yang Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau gitu ya Kak ya. Betul sekali. Dalam banget nih pembahasannya ya tentang kehidupan sebagai seorang leader, dan ada banyak hal yang udah Kakak alamin. Tadi mau ngomong apa jadi lupa aku. Ya banyak hal yang udah Kakak alamin dan memang simple sih bilangnya, mungkin Kak Sarah bilangnya simple aja sih, ya udah kita belajar percaya, tapi tidak semudah itu ya untuk dilakukan. Kayak enak, gimana caranya? Bang Deddy bertanya gimana caranya untuk bisa begini-begini. Ya belajar percaya, tapi belajar percaya itu, prakteknya itu yang memang kita Mungkin perlu. mungkin bisa ditanyain, percayanya gimana kan gitu, digali lagi. Percayanya gimana? Percayanya gimana? Mau Kak Sarah mau jawab boleh? Percayanya gimana? Ya percaya bahwa Tuhan nggak tinggalkan, itu pertama. Aku selalu mengingatkan diriku itu Bang, poinnya. Tuhan nggak tinggalkan.
dan Tuhan tidak biarkan, artinya kalau orang benar gitu ya melakukan bagiannya, ya Tuhan nggak biarkan gitu. Tuhan tidak izinkan anak-anak Tuhan dipermalukan. Gitu. Jadi ya apa ya? Aku terlalu pede sih sama panggilan ini gitu. Aku terlalu percaya diri bahwa ini bagian apa ya? Tinta yang Tuhan tuliskan untuk hidupku gitu. Aku nggak hidup untuk diriku sendiri, tapi aku hidup juga untuk orang lain, anak-anak muda dibawa kepada Tuhan kayak gitu. Dan Jadi kalau misalnya nanti apa yang paling kamu harapkan, apa yang paling kamu inginkan, dan itu enggak, itu harus kamu tinggalkan, kamu harus kehilangan itu, atau apa yang kamu harapkan kamu nggak dapat apa-apa, apakah kamu masih mau tetap mengerjakan hal ini? wow. Ya, aku percaya Misalnya yang saat ini paling kamu harapkan, paling Sarah rindukan, dan itu nggak dikasih. dan itu nggak dikasih. Apakah tetap ada di panggilan ini gitu, Bang? Ya. Ya, aku percaya bahwa untuk ada di step itu pasti ada persiapan hati ya yang Tuhan bawa gitu. Dan ya sebenarnya kalau kita ngerti hidup kita ini milik Tuhan, seharusnya nggak ada alasan sih untuk nggak ada di situ gitu sih. Ini serem sih tapi ya. Ini dicatat ya. Ini ada rekamannya ya. Jadi ini ada rekamannya ya. Lebih ngeri pertanyaan Bang Dedi ya kayak daripada pertanyaanku ya. Ya, gitu sih ya. Berdoa. Kan kata firman Tuhan nggak ada pencobaan-pencobaan yang lebih besar kan Bang daripada kekuatan kita gitu ya. Jadi ya aku percaya bahwa aku nggak ditinggalkan gitu. Kalau Tuhan mau bawa ke sana ya bawa Tuhan gitu kan. Ya Tuhan persiapkan, Tuhan lengkapi, Tuhan mampukan. Ya gitu sih melihatnya. Karena jujur ada masa di mana hal yang paling aku cintai di dunia ini gitu ya, hal yang paling aku bangga-banggakan di dunia ini justru mengecewakan gitu. Ngerti nggak sih kayak itu aja udah apa? Udah menunjukkan bahwa Tuhan lagi ngajarin aku kayak siapa nih yang terbesar dalam hidupmu? Aku atau yang lain kayak gitu. Nah, di situ aku ngeliat bahwa ya benar hanya Tuhan kekuatan dan hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ya mengerti, jadi pengen nyanyi nih. Akhirnya lagunya keluar. Oke. Wow. Ya. Tapi jujur, jadi gini nggak sih Bang? Nanti mungkin ada sesi abang ya. Kayak ada sukacita yang besar ketika, misalnya gini, itu berkat bukan langsung ke aku, berkat bukan langsung ke kita. Tapi berkat itu, gitu ya, tanda kutip berkat itu kepada orang yang kita layani, orang yang kita muridkan. Itu jadi bagian sukacita kita nggak? Jujur deh. Jadi bagian sukacita kita kan. Jadi itu aku alami gitu dan berkali-kali bahkan aku sampai bisa meneteskan air mata kayak Tuhan makasih gitu karena itu bagian daripada hal yang diperjuangkan di dalam doa walaupun itu bukan langsung ngena ke aku berkatnya gitu ya ke orang lain gitu di luar daripada aku tapi aku mengalami apa ya penghiburan dari itu semua dan itu manis banget sih gitu. Luar biasa Kak. Ya, banyak hal ya yang saya pribadi dapetin ya dari apa yang Kakak sharingkan dan bersyukur kalau Kakak masih ada di panggilan ini dan tetap aku percaya sih, saya percaya sih kalau Tuhan bawa Kakak sampai di titik ini itu dia nggak pernah salah gitu ya, dia tidak pernah salah memilih jalan untuk anak-anaknya, memberikan jalan untuk anak-anaknya dan memang Tuhan nggak akan pernah tinggalkan ketika kita mengerjakan bagian kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu, karena kita dikasihi sama Dia gitu ya. Bersyukur banget buat apa yang udah Kakak ceritakan ya. Berharap untuk para pendengar gitu bisa sangat terberkati dengan setiap
kesaksian-kesaksian hidup kakak. Dan hari ini kita sudah di penghujung waktu karena waktunya sudah mepet sekali ya. Udah kayaknya udah titik darah penghabisan nih ya. Kita akan Belum. lanjut nih. Belum. Penghabisan di part 1 maksudnya. Oke, siap. Ya. Oke. Ini habis ini kita akan lanjut ke part 2 dengan narasumber yang selanjutnya yang menarik, yang lebih menarik lagi gitu ya. Ya, kita akan sama-sama dengarkan cerita dari Bang Dedi. Tapi nanti teman-teman ya Tisu ya pendengar ya untuk dengar Bang Dedi. Iya, jadi buat yang penasaran sama Bang Dedi, jangan lupa dengarkan podcast di part kedua. Oke, kita pamit dulu, kita mau break dulu. Thank you buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.